Pernahkah saudara merasa ditekan dari segala sisi? Tagihan yang bertubi-tubi, kesehatan yang melemah, orang yang kita sayangi menjauh, doa terasa tidak dijawab. Mungkin kita pernah bertanya, Tuhan, sampai kapan aku kuat? Sampai kapan aku bisa bertahan? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa meskipun kita ditindas, kita tidak terjepit. Meski kita kehabisan akal, kita tidak putus asa. Meski dianiaya, kita tidak ditinggalkan. Dan meski kita dihempaskan, kita tidak binasa. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita semua. Saudara, pernahkah saudara merasa ditekan dari segala sisi? Tagihan yang bertubi-tubi, kesehatan yang melemah, orang yang kita sayangi menjauh, doa terasa tidak dijawab. Mungkin kita pernah bertanya, Tuhan, sampai kapan aku kuat? Sampai kapan aku bisa bertahan? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa meskipun kita ditindas, kita tidak terjepit. Meski kita kehabisan akal, kita tidak putus asa. Meski dianiaya, kita tidak ditinggalkan. Dan meski kita dihempaskan, kita tidak binasa. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur buat hari yang baru. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Renungan kita pagi hari ini berjudul Kuat di Tengah Tekanan Hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bahagian yang pertama. Tekanan itu nyata. Dikatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kita lihat satu contoh dalam Alkitab, Yusuf dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Di sana kita melihat Yusuf ditindas oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak. Ia mengalami tekanan besar, difitnah oleh istri Potifar, bahkan dipenjara tanpa salah. Tapi apakah Yusuf hancur? Tidak, karena Tuhan menyertainya. Tekanan itu nyata, tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan hancur. Sama seperti bola karet yang ditekan, ia kembali ke bentuk semula, karena ada kekuatan dari dalam. Kristuslah kekuatan kita. Saudara, yang kedua, ketika habis akal, dikatakan kami habis akal namun tidak putus asa. Kita melihat contoh Alkitab, contoh dalam Alkitab Musa dan Israel di Laut Merah. Keluaran pasal 14. Bangsa Israel terjebak di depan laut, di belakang tentara Firaun. Secara manusia
tidak ada jalan. Mereka habis akal. Tetapi justru saat itu Tuhan berkata kepada Musa, "Angkat tongkatmu," dan laut terbelah. Apa pesan dari contoh ini, saudara? Saat jalan buntu, jangan putus asa. Kebutuhan manusia adalah panggung mujizat Allah. Bahagian ketiga, tidak pernah sendirian. Firman Tuhan berkata, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kita lihat contoh dalam Alkitab. Daniel di gua singa dalam Daniel pasal 6. Daniel difitnah, dijebloskan ke gua singa. Orang bisa meninggalkan Daniel, tapi Allah tidak meninggalkannya. Singa-singa yang lapar tidak berani menyentuh dia, sebab malaikat Tuhan menutup mulut mereka. Saudara, dari kisah Daniel, apa pesan yang dapat kita ambil? Kita boleh merasa sendiri, tetapi kenyataannya Tuhan selalu ada di sisi saudara. Bahagian yang keempat, dihempaskan namun tidak binasa. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita lihat contoh dalam Alkitab. Ayub kehilangan segalanya. Ayub kehilangan harta. Ayub kehilangan anak-anak. Bahkan Ayub mengalami sakit. Ayub dihempaskan begitu keras oleh badai kehidupan. Tetapi Ayub tidak binasa. Karena ia berkata, "Aku tahu penebusku hidup." Ayub 19 ayat 25. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Saudara, pesan dari kisah Ayub, tekanan tidak menghancurkan kita, melainkan membentuk kita semakin serupa dengan Kristus dan membuka jalan bagi pemulihan besar. Nah, saudara, bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, berdoalah lebih sungguh. Seperti Daniel, tetap berdoa meskipun dilarang. Yang kedua, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Seperti Yusuf yang tetap setia dan hidup benar walau difitnah. Yang ketiga, bangun komunikasi rohani. Yang ketiga, bangun komunitas rohani. Seperti Musa yang didukung oleh Harun dan Hur. Yang keempat, percaya rencana Tuhan lebih besar. Seperti Ayub yang pada akhirnya dipulihkan. Ada satu ilustrasi, saudara. Seorang pembuat biola hanya memilih kayu yang tumbuh di gunung tinggi. Pohon itu setiap hari dihantam badai, hujan, salju, dan angin kencang. Tetapi kayu itu kuat, dan ketika dijadikan biola, suaranya indah. Saudara, demikian juga dengan kita. Tekanan hidup bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk kita menjadi alat musik yang menghasilkan harmoni surgawi bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari Yusuf, Musa, Daniel, dan Ayub, bahwa meskipun hidup penuh tekanan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk tetap setia, tidak putus asa, dan percaya ada rencana yang indah. Bangkitkan semangat baru hari ini. Terima kasih Tuhan, Hamba menyerahkan seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan mereka, dan biarlah Tuhan sepanjang hari ini, oh Tuhan, berkat Allah mengalir terus dalam kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang beracara atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkati saudara, jangan lupa bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.